Halo sahabat Pametik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini masih di ajang Piala Dunia, gue mau ngebahas pertandingan antara Argentina melawan Belanda. Baru aja gue nonton pertandingannya antara Argentina melawan Australia, jadi gue nggak nonton langsung karena gue masih takut. Terus terang gue masih nggak pede, dan selama gue nggak nonton Argentina menang terus. Jadi kayaknya bakalan gue terusin nih sampai final, sampai Argentina juara. Jadi gue hanya nonton realnya ataupun replaynya di aplikasi video. Nah, untungnya ada aplikasi video, jadi gue masih tetap bisa nonton pertandingannya walaupun nggak nonton langsung. Nah, kalau kita ngebahas pertandingan sebelumnya, Belanda itu melawan Amerika Serikat. Mereka berhasil menang 3-1. Kita lihat dulu secara statistik. Secara penguasaan bola sebenarnya Amerika Serikat lebih unggul, yaitu sebanyak 58%. Belanda itu hanya 42%. Kesempatannya pun Belanda kalah, yaitu sebanyak 11 kali kesempatan menciptakan gol, dan tembakan ke arah gawangnya pun Belanda kalah, itu sebanyak 6 kali, Amerika Serikat sebanyak 7 kali. Dari total operan pun juga Belanda sebenarnya kalah, itu sebanyak 396 kali operan, hanya 320 kali yang berhasil. Secara serangan pun sebenarnya Belanda kalah dari Amerika Serikat, yaitu sebanyak 80 kali serangan dan 34 kali serangan berbahaya. Tapi memang gue ngelihat di pertandingan ini, walaupun memang Amerika Serikat mempunyai kesempatan yang lebih banyak, tapi kesempatan mereka biasa-biasa aja menurut gua. Belanda ketika membuat kesempatan yang mereka ciptakan adalah kesempatan yang sangat berbahaya bagi lini pertahanannya Amerika Serikat. Jadi memang secara permainan, walaupun secara penguasaan bola Belanda kalah, tapi dalam hal efektivitas serangan Belanda luar biasa. Terus terang agak ngeri ini gua ketika dia nanti ketemu Argentina, karena lini pertahanan Argentina masih rapuh kalau menurut gua. Nah, Belanda memang luar biasa sekali dalam melakukan serangan. Louis van Gaal, pelatih yang cukup hebat kalau menurut gua, dan dia berhasil menciptakan serangan yang tajam kalau menurut gua, dan sangat terstruktur, dan hanya dengan beberapa kali sentuhan sampai ke lini pertahanan gawang. Sangat berbahaya sekali kalau menurut gua Belanda. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Argentina berhasil menang dari Australia ya dengan skor 2-1. Kita lihat dulu secara statistiknya seperti apa. Secara statistik Argentina dalam hal penguasaan bola lebih unggul, yaitu sebanyak 61%. Dan kesempatan menciptakan golnya juga lebih unggul, yaitu sebanyak 14 kali, dan 5 kalinya mengarah ke arah gawang. Secara total operan Argentina melakukan 711 kali operan, di mana 635 kali operan yang berhasil, tapi agak kurang bagus ya angkanya kalau gue lihat. Dan kalau secara serangan Argentina melakukan 134 kali serangan dan 43 kali serangan berbahaya. Nah, di pertandingan ini memang gue ngelihatnya Argentina menguasai pertandingan, tapi memang masih banyak celah. Lini pertahanan Argentina masih sangat rapuh. Di peluang terakhirnya Australia itu harusnya terjadi gol, tapi untungnya inilah kehebatan dari Argentina yang menurut gue, dan ini adalah waktu yang tepat buat Argentina juara, karena Argentina mempunyai kiper yang sangat fantastis, yaitu Emiliano Martinez, dan dia melakukan save yang sangat luar biasa. Karena kalau itu sampai gol, bisa jadi perpanjangan waktu dan bisa jadi Argentina kalah. Apalagi kalau di penalti, gue nggak yakin. Walaupun memang Emiliano Martinez cukup bagus ya dalam melakukan blok dari penalti, tapi memang luar biasa. Untungnya saat ini Argentina mempunyai kiper yang bisa diandalkan di lini belakang. Nah, Messi pun juga seperti itu. Gua ngeliatnya Messi lagi on fire banget di 1000 pertandingannya dia berhasil menciptakan gol. Dan gua ngeliat memang ini waktu yang tepat memang Argentina buat juara kalau menurut gua ya. Karena memang gua juga fansnya Argentina, karena Messi itu lagi on fire banget. Berapa kali dia dapat bola, berapa kali dia melakukan sentuhan, berapa kali dia menciptakan peluang, berapa kali dia melakukan assist, berapa kali dia melakukan kipas, sangat luar biasa. Memang jeleknya semua akan tertuju pada Messi, dan ketidakhadiran Angel Di Maria pun sedikit menurunkan, kalau menurut gua menurunkan lini serangnya dari Argentina. Ya, memang gol kedua itu lebih karena kesalahan kiper ya, tapi kesigapan dari pemain Argentina juga luar biasa menurut gua. Langsung melihat situasi dan langsung merebut bola dan langsung menciptakan gol. Luar biasa sebenarnya performanya. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Argentina melawan Belanda. Ini adalah pertandingan yang sangat sulit buat Argentina. Mungkin Belanda bukan sebagai tim yang diunggulkan, karena selama ini yang digembur-gemburkan adalah Argentina yang menjadi calon juara Piala Dunia kali ini. Itu menjadi beban berat bagi Argentina untuk bisa mengalahkan Belanda. Serangan Belanda yang cukup efektif sangat harus patut diwaspadai.
Karena lini pertahanannya Argentina masih sangat rapuh kalau menurut gua, apalagi ketika dia sudah melakukan pergantian pemain. Sepertinya pemain-pemain pengganti Argentina belum bisa menemukan ritme yang pas dengan pemain yang ada di lapangan, dan itu sangat berbahaya sekali, dan itu bisa mengganggu pola permainan dari seluruh tim keseluruhan, dan itu sangat berbahaya kalau menurut gua. Dan ini harus diperhatikan oleh Argentina. Jangan sampai mereka harus kecolongan karena terjadi rotasi pemain yang harus diistirahatkan, atau memang sudah ada pemain yang nggak fit gitu. Akhirnya mereka kebobolan dari itu semua. Nah, agak susah sih memprediksi pertandingan ini. Di satu sisi gue pengennya tuh Argentina tuh juara. Satu sisi gue pengennya tuh Argentina menang melawan Belanda. Tapi ini yang dilawan adalah Belanda. Gue mencoba untuk objektif, dan kalau menurut gue kemungkinan pertandingan ini akan berakhir imbang. Bisa jadi akan diselesaikan oleh adu penalti. Tapi gue pengennya nggak perlu lewat adu penalti, karena kalau adu penalti tuh apa ya, 50-50. Jadi ya susah memang. Dan kalau menurut gue mudah-mudahan sih Argentina bisa menang langsung. Tapi ya seperti pertandingan ini akan 50-50 dan kemungkinan akan berakhir imbang. Malah ada sisi kemungkinan Belanda bisa menang loh dengan Van Gaal yang pelatih yang cukup kaya akan strategi kalau menurut gue. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya ya. Gue masih berharap Argentina bisa menang lah. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus pertandingan, reviewnya, dan juga prediksi dari pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Semoga suatu saat Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.